Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Latifatur Rohmah, NPM 21186206084 dari Prodi PGSD kelas 1B. Pokok pembahasan materi kali ini yaitu pembentukan karakter anak oleh orang tua. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, peran orang tua dalam mendidik berkarakter. Yang ketiga, pentingnya pendidikan karakter bagi anak. Dan yang keempat, hambatan dalam meningkatkan pendidikan karakter pada anak. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, sebelumnya, tahukah tentang pendidikan? Pendidikan merupakan alat untuk membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak menjadi lebih baik. Pendidikan secara terus-menerus dikembangkan dan dibangun sebagai proses yang mampu menghasilkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Sedang orang tua merupakan sosok figur orang dewasa yang pertama kali dikenal oleh anak. Selain kedekatan karena faktor biologis, anak cenderung dekat dengan orang tua karena adanya faktor intensitas waktu yang cukup banyak mereka lakukan bersama. Dengan hal ini, orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal pembentukan serta pembekalan karakter pada anak agar anak dapat terhindar dari pengaruh buruk dan kerusakan moral yang sudah membudidaya. Tak hanya sosok orang tua, guru juga merupakan seseorang yang berperan dalam pendidikan karakter dan sekaligus orang yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh orang tua dan guru. Lingkungan sekolah dan rumah merupakan sarana untuk mengembangkan pendidikan kepribadian siswa. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian karakter dan pendidikan karakter. Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani karation, yang berarti tumak atau menandai atau memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga seseorang dapat berbuat tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek atau lainnya yang biasa disebut dengan karakter tidak baik atau karakter jelek. Sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah moral disebut dengan orang yang berkarakter mulia. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Dirjen Dikti menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan dan melebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pembahasan yang kedua yaitu peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Tidak dapat dipungkiri ataupun dihindari, karena orang tualah letak di mana pendidikan pertama pada anak diberikan. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam pembentukan karakter anak, seperti pertama, mendukung kepercayaan diri anak. Melalui suatu tindakan ataupun ucapan yang mampu membuat anak jauh lebih semangat dan percaya diri akan hasil yang ia dapatkan. Dan juga membenarkan kesalahan seorang anak dengan cara yang lembut, serta memberikan pengertian bahwa setiap orang pasti berbuat salah. Yang kedua, memberikan perhatian kepada anak sepenuhnya. Seorang anak akan merasa sangat terpercaya diri apabila perhatian kedua orang tuanya selalu ada di sekitar mereka. Pernyataan-pernyataan kecil dari mereka merupakan semangat dan dorongan untuk selalu bersikap lebih baik. Yang ketiga, memberikan batasan dan menerapkan sikap disiplin. Kedisiplinan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam setiap kepribadian seseorang. Dengan disiplin, mampu mendidik anak untuk dapat memilih perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Selain itu, juga menjadi sarana untuk mengontrol dirinya sendiri. Dengan serangkaian peraturan yang ada di keluarga, dapat melatih kedisiplinan anak maupun anggota keluarga lainnya.
Yang keempat, memberikan contoh yang baik. Membangun kehidupan yang sederhana dalam lingkungan keluarga dan juga tidak hanya peraturan, namun juga memberikan contoh kepada anak. Pada dasarnya, pola berpikir seorang anak usia dini yaitu dengan menirukan apa yang ada di sekitar mereka. Yang kelima, yaitu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi adalah jembatan penghubung pikiran, perasaan antara orang tua dan seorang anak. Mengajarkan untuk selalu terbuka kepada orang tua dan tidak enggan untuk selalu memberikan saran serta perhatian kepada seorang anak. Itu sangatlah penting. Yang terakhir, menunjukkan kasih sayang orang tua dengan tidak bersyarat. Dengan selalu mengawasi dan mendampingi setiap hal yang anak lakukan sebagai wujud kasih sayang orang tua dan perhatian mereka sangat diperlukan dalam pembentukan karakter seorang anak. Pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan karakter pada anak sekolah. Pentingnya pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan karakter dan kepribadian sesuai nilai-nilai masyarakat, norma, dan budayanya. Peradaban masyarakat masih sederhana dalam proses pengembangan karakter anak. Hal ini menjadi salah satu sebab sering dipilihnya pendidikan Indonesia di peradaban manusia. Pendidikan karakter dinilai sangat penting untuk ditanamkan pada diri anak usia dini, karena melalui pendidikan karakter, seorang anak dapat berproses untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku, serta mendorong anak untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Pembahasan yang terakhir yaitu hambatan dalam meningkatkan pendidikan karakter pada anak. Dalam mensosialisasikan pendidikan karakter, orang tua memiliki beberapa kendala, di antaranya adanya perubahan zaman dan gaya hidup. Yang kedua, pengaruh media sosial pada gaya komunikasi anak. Yang ketiga, perbedaan watak dan jenis kelamin anak. Yang terakhir, perbedaan tipe kecerdasan anak. Dari berbagai kendala tersebut, seharusnya orang tua selalu meningkatkan pengetahuan serta perhatiannya dan juga perlu lebih mengenal anak-anak agar dapat berhasil dalam penanaman karakter. Jika keluarga melepaskan tanggung jawab pendidikan karakter hanya di sekolah, pendidikan karakter ini tidak akan berarti apa-apa. Peran keluarga dalam pembentukan karakter anak sangatlah besar. Keluarga merupakan inti terkecil dalam masyarakat, dan dari sudut keluarga, anak bertindak dan bertingkah sebagai anggota masyarakat yang bermartabat. Peran keluarga memegang peranan yang sangat penting. Hasil pendidikan karakter ini dapat mendidik anak menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jenjang jalur dan pendidikan kepribadian luhur dan mengembangkan potensi keahlian mereka masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.